Halo semuanya, hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa Python, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu tentang definisi tentang bahasa Python itu apa. Tentang pengenalan Python, bahasa ini muncul pada tahun 1991, dirancang oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum, seperti itu. Sampai saat ini, Python masih berkembang, dikembangkan oleh Python Software Foundation, gitu ya. Bahasa Python hampir mendukung seluruh sistem operasi, bahkan sistem operasi Linux itu sendiri. Yang kalian pakai itu adalah Windows, dan Python itu sendiri juga bisa mendukung di sistem operasi Linux. Yang kedua, kenapa kok kalian dibekali dengan bahasa Python terlebih dahulu di kelas 10? Karena Python menekankan pada keterbacaan kode, kodenya jelas agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini memudahkan Python atau hal ini membuat Python mudah dipelajari, baik untuk kalian sebagai pemula maupun yang sudah menguasai bahasa yang lainnya, seperti itu anak-anak. Nah, nanti akan ada beberapa istilah yang akan selalu kita gunakan, yaitu tentang kode atau sintak, function atau fungsi, keyword, dan sensitive case, seperti itu. Case sensitive. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kenapa kok tadi Python kita sampaikan di kelas 10? Alasannya karena keterbacaan kode. Contoh kasusnya di perintah ini. Perintah dasar untuk mencetak data atau mencetak informasi ke dalam suatu CMD atau command prompt seperti itu. Di dalam Python cukup menuliskan print, di mana print itu juga merujuk pada bahasa yang kita gunakan sehari-hari, walaupun itu adalah bahasa Inggris seperti itu. Print kurung buka dalam tanda petik, kalau misalkan kita ingin mencetak suatu kata, maka kita printkan selamat datang di RPL Skandagra, gitu ya. Nanti coba kita demokan. Dan jikalau kita jalankan di dalam Python, maka tulisan tersebut akan muncul. Kalau kita evaluasi lagi perintah-perintah di dalam bahasa yang lainnya, contoh kasus nanti kalian akan belajar tentang bahasa Java misalkan, atau C# misalkan, ataupun bahasa yang lainnya, itu ada beberapa sintak yang harus kalian tuliskan terlebih dahulu. Sehingga apa? Akan banyak kode yang akan kalian tuliskan walaupun hanya untuk mencetak suatu data dalam monitor. Nah, oleh karena itu, karena kalian masih dalam taraf belajar, dalam hal ini adalah belajar mulai dari nol, kita kasihkan satu bahasa, yaitu bahasa Python. Seperti itu anak-anak. Nah, dan yang selanjutnya adalah kita tadi dalam menuliskan kode, mungkin kita pakai kode atau perintah ataupun function, yaitu namanya print. Nah, untuk menjelaskan apa sih yang kita cetak, maksudnya itu untuk apa, kita kasihkan komentar. Hanya digunakan untuk menandai atau melabelkan suatu perintah yang kita jalankan, di mana script ini pun juga tidak akan dicetak oleh si komputer itu sendiri. Agar lebih jelas, maka silakan buka VS Code kalian masing-masing, buatkan satu file baru. Saya perbesar tampilannya, saya simpan menjadi perintah seperti ini. Permu atau perintah underscore cetak underscore komentar titik py, harus pakai titik py. Kenapa? Karena ekstensi dari file yang kita buat itu berformat Python. Maka contoh kasus, kita ingin menampilkan seluruh data kita, mulai dari nama, misalkan mulai dari nama, terus tempat tanggal lahir, misalkan hobi, misalkan dan yang lainnya, kita hanya cukup menuliskan ini untuk mencetak ke dalam layar nanti. Print dalam kurung, dalam tanda petik, misalkan nama saya adalah misalkan Agung Wiratmo misalkan. Oke. Print dalam kurung, di sini adalah tanggal lahir saya adalah misalkan saja 20
September 2000 misalkan 2004 misalkan. Dan juga misalkan print, dalam hal ini adalah print hobi saya adalah bermain misalkan. Nah, cukup dengan perintah seperti ini. Nah, kalau kita mau menjalankan, maka kita simpan. Gitu kan? Kita simpan, pindahkan ke dalam CMD seperti biasa. Nah, sekarang posisi kita itu ada di dalam direktori C user, di mana file yang kita tuliskan tadi itu letaknya ada di dalam folder yang saya buat tadi adalah folder Wiratmo di dalam folder usernya. Maka kita tinggal apa? Tinggal masuk ke folder Wiratmo. Gitu kan? Terus perintah untuk menjalankannya apa? Pasti diawali dari kata-kata py spasi perintah cetak underscore komentar. Maka ini yang akan keluar. Gitu kan? Nah, ini adalah perintah print untuk mencetak data ke dalam layar. Nah, untuk menjelaskan bahwa ini perintah apa, fungsinya untuk apa, kita kasihkan komentar. Kita kasihkan semacam hashtag seperti itu. Hashtag misalkan perintah atau cetak nama. Misalkan di sini cetak tanggal lahir misalkan. Dan yang terakhir di sini adalah cetak hobi. Nah, kalau ini kita simpan lagi di dalam file yang sama, tinggal kita save kan, kita menyimpan ke dalam satu file yang sama, kita tinggal save seperti itu kan. Nah, terus kita jalankan lagi. Saya bersihkan layarnya dulu dengan perintah cls kalau di dalam cmd. Terus kita ketikkan py perintah cetak dan komentar, maka yang tercetak pun sama. Nama saya adalah Wiratmo, tanggal lahir saya 20 September 2004, hobi saya adalah bermain. Itu saja. Dan yang kita kasih perintah hashtag tadi, yaitu nama tadi, tanggal lahir tadi, dan juga cetak hobi tidak tercetak. Komentar tidak tercetak. Komentar tidak akan dicetak oleh mesin. Fungsi dari komentar sebagai label saja, hanya untuk menjadi penanda. Itu saja. Gitu ya anak-anak, bahwa hari ini kita sudah belajar tentang mereview tentang perintah print. Kita juga sudah mereview tentang perintah atau komentar seperti itu, perintah komentar. Sintaksis untuk sintak atau kode untuk menuliskan komentar sebagai label, di mana tidak akan dicetak oleh komputer seperti itu. Nah, pertemuan pertama saya cukupkan di pembahasan itu. Dan selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang istilah variabel, tipe data, operator itu apa di pertemuan selanjutnya. See you!